warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi, atas puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu di Zoom meeting kali ini. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, perkenalkan nama saya Alfinza Raulia dengan NPM 2321222129, akan mempresentasikan sebuah, dari tema pendidikan, yaitu pengaruh lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar. Pendahuluannya yaitu tentang motivasi belajar siswa. Motivasi belajar siswa merupakan hal esensial dalam menentukan berhasil atau gagalnya pembelajaran, tetapi banyak siswa yang tidak memiliki motivasi tersebut. Seringkali dalam kegiatan pembelajaran siswa ragu dan malu untuk bertanya atau mengemukakan pendapatnya. Siswa, bahkan ada kalanya siswa itu bersikap apatis dalam proses pembelajarannya. Padahal motivasi belajar itu sangat penting untuk dimiliki siswa dalam pembelajaran. Nah, apa sih apatis itu? Ada yang tahu? Nah, apatis yaitu salah satu sikap seseorang yang pasrah dan menarik diri dalam menghadapi suatu keadaan. Orang yang peduli, orang yang berperilaku apatis itu cenderung tidak peduli dengan kondisi secara emosional, sosial, atau bahkan kehidupan alamiah fisik. Terus ada pada dasarnya motivasi siswa yaitu dapat terciptanya melalui dirinya sendiri. Tetapi ada kalanya siswa tidak bisa memotivasi dirinya sendiri sehingga dibutuhkan peran dari luar untuk menciptakan motivasi tersebut, yaitu peran teman sebayanya. Jadi peran teman itu sangat dibutuhkan karena untuk menciptakan motivasi belajar siswa. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu ada definisi motivasi belajar, bagaimana peran guru dalam membina mata pelajaran, dan apa pengaruh lingkungan terhadap motivasi belajar siswa. Baik, berdasarkan rumusan masalah maka ada tujuan. Tujuannya itu dapat mengetahui dari definisi motivasi belajar, yaitu yang kedua dapat mengetahui apa saja peran guru dalam membina mata pelajaran, dan dapat mengetahui apa saja pengaruh lingkungan terhadap motivasi belajar siswa. Landasan teorinya itu definisi motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan internal atau eksternal yang mendorong seseorang untuk terlibat, berpartisipasi, dan berusaha dalam kegiatan pembelajaran. Motivasi ini dapat berasal dari keinginan untuk mencapai tujuan pribadi, minat terhadap materi pelajaran, rasa tanggung jawab, atau harapan akan penghargaan. Motivasi belajar memainkan peran kunci dalam membentuk perilaku belajar siswa dan dapat mempengaruhi sejauh mana mereka mencapai hasil yang positif dalam pendidikan. Jadi dengan adanya motivasi belajar itu dapat mendorong kita untuk, misalnya kita dipuji nih sama guru kan, jadi kita tuh dapat termotivasi, jadi seru lah gitu belajarnya, jadi kita lebih semangat lagi. Nah, adapun peran guru. Peran guru dalam membina mata pelajaran, yaitu ada peran guru sebagai teladan, ada peran guru sebagai motivator, dan peran guru sebagai pengawas. Peran guru sebagai teladan yaitu baik dan perilaku, moralitas, maupun dedikasi terhadap pembelajaran dengan menunjukkan sikap positif, integritas, dan tanggung jawab. Guru memberikan contoh yang dapat menginspirasi dan membentuk karakter siswa. Teladan guru juga menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan membangun hubungan yang baik antara guru dan siswa. Jadi kan guru itu digugu dan ditiru gitu, menjadi teladan kita. Kadang kalau gurunya baik, kita jadi seru untuk belajarnya karena jadi kita termotivasi gitu. Jadi kita kalau nanti jadi guru, pengen jadi guru seperti itu, guru yang baik, yang suka tidak pilih-pilih gitu kepada muridnya. Yang kedua ada peranan guru sebagai motivator.
yaitu untuk menginspirasi dan mendorong siswa dalam mencapai potensi terbaik mereka. Dengan memberikan dukungan, ujian, dan memberikan tantangan yang sesuai. Guru dapat memotivasi siswa untuk mengatasi hambatan, meningkatkan rasa percaya diri, dan mengembangkan semangat belajar yang positif. Keberhasilan guru sebagai motivator dapat merangsang minat siswa terhadap pembelajaran dan membantu mereka mencapai prestasi optimal. Jadi kadang ketika kita suka share sama guru kan, guru pasti menasihati ya, misalnya kita suka belajar bahasa Inggris nih pas zaman SMP, SMA, pasti kita bertanya, "Gimana Bu kalau misalnya kita jadi guru bahasa Inggris?" Nah, guru itu memotivasi kita, jadi guru itu sebagai motivator kita agar kita lebih semangat lagi. Misalnya kata guru tuh dipuji, "Ih, kamu bahasa Inggrisnya bagus nih," misalnya seperti itu. Jadi kita lebih semangat lagi. Yang ketiga ada peranan guru sebagai pengawas. Maksudnya itu guru bertanggung jawab untuk memantau perilaku siswa, menjaga ketertiban di kelas, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman. Selain itu juga guru memastikan bahwa aturan sekolah diterapkan dengan konsisten untuk mendukung disiplin dan pembelajaran yang efektif. Sebagai pengawas, guru berperan dalam menciptakan suasana kelas yang kondusif bagi proses pembelajaran. Nah, kadang kita kalau ada guru sebagai pengawas itu misal kayak guru BK, malah kita suka membenci guru BK kan, karena misalnya kalau kita ngelakuin kesalahan malah dimarahin, malah di ini, padahal guru itu tidak selalu berpengawas pada hal yang buruk, karena guru itu pengen melihat kita misalnya sikap kita itu berubah atau tidak. Jadi mengawasi kita, karena kita itu kan sebagai anaknya di sekolah gitu, seperti itu. Yang selanjutnya itu ada faktor lingkungan yang mempengaruhi motivasi belajar, meliputi fasilitas fisik, interaksi sosial, tantangan dan dukungan, relevansi materi pembelajaran, ketertiban dan disiplin, ujian dan pengakuan. Fasilitas fisik yaitu maksudnya ruang kelas yang nyaman dan teratur dapat meningkatkan kenyamanan siswa. Ketersediaan sumber daya pembelajaran yang memadai mendukung minat dan eksplorasi. Jadi misalnya ada ruang kelas yang bagus, misalnya catnya teh warnanya bagus, terus kita kan dapat yang misalnya yang suka seni jadi bisa ditempel-tempelin. Jadi motivasi faktor lingkungan itu berpengaruh gitu, kita jadi semangat. Terus misalnya ada lab, kalau pembelajaran IPA kan ada lab gitu ya, jadi seru misalnya pengen masuk sekolah itu karena ada ruang laboratorium yang bagus, terus ada perpustakaan yang bagus gitu. Yang kedua ada interaksi sosial. Itu hubungan yang positif antara siswa dan guru dapat meningkatkan motivasi belajar. Kolaborasi dengan teman-teman dapat menciptakan lingkungan sosial yang mendukung. Nah, maksudnya interaksi sosial tuh kan hubungan kita yang dengan guru tuh misalnya baik-baik aja. Itu tuh dapat meningkatkan motivasi belajar karena kita jadi lebih nyaman untuk bertanya kepada guru tersebut, bagaimana sih pembelajaran gitu kalau kita misalnya nyambung dan positif ke guru. Dan dengan adanya teman-teman kita dapat bersosialisasi gitu. Jadi kita harus pilih-pilih berteman dengan orang yang baik meskipun sebenarnya berteman itu jangan pilih-pilih gitu. Tapi kan kalau misalnya kita dapat teman yang baik, akan memotivasi belajar, misalnya teman-temannya rajin ibadah, kita jadi termotivasi, terus rajin mengerjakan tugas, itu sangat akan berpengaruh gitu. Nah, selanjutnya ada tantangan dan dukungan. Tantangan yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa dapat memotivasi mereka untuk berprestasi lebih tinggi. Dukungan guru dalam mengatasi kesulitan dapat meningkatkan motivasi belajar. Kadang kita memiliki tantangan misalnya gurunya seperti ini, tapi kita juga punya dukungan dari guru untuk mengatasi kesulitan. Jadi tantangan tersebut itu sama guru tuh kayak disesuaiin sama kita. Jadi tantangan misal belajar misalnya bahasa Inggris tuh susah misalnya seperti itu. Itu kan tantangan buat kita, tapi ketika guru memotivasi mendukung kita, semakin ditantang semakin kita tuh mampu gitu, semakin kita harus jadi kita harus lebih pinter-pinter lagi, itu sebuah
motivasi gitu. Yang selanjutnya ada relevansi materi pelajaran. Mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari atau minat siswa dapat meningkatkan motivasi. Menunjukkan relevansi materi dengan tujuan karir atau pribadi juga memotivasi siswa. Maksudnya, ketika ada guru yang suka menjelaskan tidak sesuai silabus misalnya, tapi dia menceritakan, pembelajaran itu dengan mengaitkan ke kehidupan sehari-hari kita. Nah, seperti itu tuh, kadang seru kan jadi, tidak boring, jadi tidak cuma mendengarkan guru menjelaskan, tidak cuma mendengarkan teman presentasi gitu. Jadi serulah ada campur baurnya, misalnya guru kan suka, menceritakan cerita hidupnya gitu pas zaman SMA, pas zaman kuliah, terus, selalu misalnya menceritakan anaknya gini gini gini. Nah itu kan, memotivasi kita kayak jadi seru gitu kan, pembelajarannya teh. Terus selanjutnya ada ketertiban dan disiplin. Lingkungan yang teratur dan tertib memberikan rasa aman dan fokus, mendukung motivasi belajar. Terus penerapan aturan dengan konsisten membentuk struktur yang membantu motivasi. Nah, dengan adanya, ruang belajar yang tertib dan disiplin, yang teratur, kita tuh akan nyaman gitu. Karena misalnya kalau di kelas kita tidak tertib, misalnya, ketika kita belajar ada yang ngobrol, ada yang makan, ada yang tidur, ada yang ngegosip kan misalnya tuh seperti itu kan akan menghilangkan fokus kita. Jadi kadang, ah mending nggak usah sekolah daripada, sekolah tapi cuma ngedengerin orang-orang yang berbicara, bukan gue yang berbicara gitu. Terus misalnya, kalau sekolah seenaknya datang kan, itu tidak baik ya. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh lah, lingkungan yang teratur dan tertib itu akan memberikan rasa aman dan fokus. Yang selanjutnya ada pujian dan pengakuan. Memberikan pujian dan pengakuan atas prestasi siswa dapat meningkatkan motivasi. Menyadari dan memberi apresiasi pada upaya siswa dapat memotivasi mereka untuk terus belajar. Dengan adanya pujian misalnya ketika guru menanya terus kita bisa menjawab itu kan, misalnya dikasih pujian sama guru tuh, "Ih kamu bagus nih gini gini gini." Misalnya, "Ih, kamu bisa, menjawab pertanyaan bahasa Inggris nih dengan baik dan benar, gimana kalau kamu, kuliah masuk jurusan bahasa Inggris?" Nah itu kan sebuah pujian, itu memotivasi kita misalnya kayak, "Oh iya bener ya kata guru itu, kelebihan kita di sini." Terus misalnya seni, di ngegambar kita bagus. Nah diapresiasi, dipuji sama guru, terus menyadari memberikan apresiasi pada upaya siswa memotivasi mereka untuk belajar. Ya jadi kita harus mengapresiasi sebuah, eee, apa ya, sebuah kelebihan kita lah gitu, harus dipuji karena itu untuk meningkatkan semangat. Nah jadi setelah itu, lingkungan belajar juga sangat besar pengaruhnya pada motivasi belajar peserta didik. Lingkungan belajar yang kondusif akan mendorong peserta didik untuk selalu termotivasi dalam belajar. Namun sebaiknya, lingkungan belajar yang tidak kondusif akan menimbulkan peserta didik malas dengan belajar. Nah, kadang kalau di sekolah itu ada circle-circle-an kan, terus ada, tugas kelompok. Misalnya, si ini mah udah ada circle-nya, si ini udah ada circle-nya, ternyata kita belum gitu. Jadi suka males gak sih untuk datang ke sekolah kayak ngapain gitu. Jadi kita harus, berbaurlah dengan orang-orang. Baik setelah itu, dengan adanya, materi-materi itu, dapat diambil kesimpulan yaitu beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memotivasi dan pembelajaran di antaranya dengan memberikan penghargaan, pujian, ataupun dengan memberikan perhatian dan penguatan kepada siswa, motivasi belajar siswa berkaitan erat dengan lingkungan belajar siswa itu sendiri. Lingkungan yang baik sangat besar pengaruhnya terhadap motivasi belajar siswa, salah satunya yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa di dalam lingkungan sekolah. Tentunya ada guru, staf administrasi, dan teman-teman sekelas yang dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Jadi kita harus saling memotivasi ya ketika ada teman yang bisa dapat dapat, memberikan jawaban, jadi kita harus mengapresiasi lah gitu, karena itu sebuah bentuk semangat teman kita. Baik, itu saja yang dapat sampaikan, silakan bila ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Ya.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Fardan Anugrah dengan nomor NPM 232122155 dari kelas D. Izin bertanya, apakah perbedaan lingkungan sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan mempengaruhi motivasi belajar siswa? Apakah boleh dijelaskan? Terima kasih sebelumnya. Oke, baik. Ditampung dulu ya. Barangkali ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, perkenalkan nama saya Solusiana Ikhlasia dengan nomor NPM 23211222123. Bagaimana peran orang tua dalam mendukung motivasi belajar siswa di lingkungan sekolah? Sekian. Ya, baik. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Baik, jawab dulu ya pertanyaan tadi. Perbedaan lingkungan sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan mempengaruhi motivasi belajar siswa. Ya, betul sekali, perbedaan lingkungan sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan itu mempengaruhi motivasi belajar siswa. Karena kan misalnya di perkotaan, misalnya di sekolah elit gitu ya. Di sekolah elit itu kadang kalau pulang sekolah tuh langsung pulang gitu kan, dijemput sama mobil, sama apa gitu. Sama mobil, sama apa gitu kan. Jadi gak ada kebersamaan gitu. Kadang ya udahlah pulang aja, dadah gitu kan. Kalau di pedesaan itu sampai sekarang ya yang saya lihat itu kalau pulang sekolah itu bareng sama teman-teman, misalnya tasnya di kepala lah, topinya dibalikin lah, terus sepatunya diangkat, dijinjing gitu nya. Nah, seperti itu. Jadi sangat berbeda gitu lingkungan sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan itu. Terus kalau hujan kan hujan-hujanan pakai jas hujan, pakai payung bareng-bareng sama temen. Kalau di perkotaan suka naik mobil gitu, aman. Jadi akses terhadap sumber daya pendidikan dan variasi kurikulum dan pola interaksi sosialnya juga dapat berbeda gitu, mempengaruhi persepsi dan semangat belajar siswa. Ya, jadi di perkotaan itu jiwa kompetitifnya juga sangat tinggi. Terus ada peran orang tua dalam mendukung motivasi belajar siswa di lingkungan sekolah. Peran orang tua itu mendukung sekali untuk motivasi belajar siswa di lingkungan sekolah, melibatkan keterlibatan aktif, dukungan moral, dan pengawasan positif terhadap aktivitas pendidikan anak. Komunikasi terbuka antara orang tua dan guru juga sangat penting. Nah, kadang misalnya kayak dibagi rapot kan ya, orang tua itu suka datang, terus guru itu suka menceritakan. Jadi peran orang tua itu sangat penting, misalnya anaknya bandel, pasti gurunya bilang, "Ini Bu, di sekolah tuh anak-anak teh gini gini gini," gitu kan. Seperti itu. Jadi peran orang tua sangat penting kalau misalnya orang tua mendukung anaknya untuk belajar ini, belajar itu, terus, berangkat sekolah misalnya, dianterin itu kan untuk meningkatkan motivasi belajar, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Maisha Salsabil Afifah dari kelompok 3 Voltaire. Ingin bertanya kepada saudari Alvin. Pertanyaannya, apakah fasilitas sekolah memiliki dampak terhadap tingkat motivasi belajar siswa? Terima kasih. Fasilitas sekolah memiliki dampak terhadap tingkat motivasi belajar siswa ya pertanyaannya? Iya, jadi fasilitas sekolah itu dapat memiliki dampak signifikan terhadap tingkat motivasi belajar siswa. Jadi lingkungan fisik yang nyaman dan lengkap dapat meningkatkan minat dan semangat siswa untuk belajar. Seperti tadi misalnya ada ruang lab itu, jadi kita semangat kan misalnya kita ke SMA yang diimpikan gitu, karena ruang labnya bagus, karena pembelajarannya bagus. Terus misalnya, eee, ke yang pariwisata bisa jalan-jalan ke Bali misalnya kan, pasti kita melihat fasilitasnya sekolah terlebih dahulu. Terus misalnya yang agama tahfidznya baca Al-Qur'annya pengen bagus, tahfidznya pengen bagus, pasti ngelihat, oh sekolah ini mah pada pinter-pinter nih tahfidznya, misalnya seperti itu. Ya, apakah jawab semuanya?
pertanyaannya terjawab. Ya, sudah, terima kasih. Ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir. Maaf apabila ada kesalahan. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.